Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Serina. Saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama adalah hakikat dan konsep bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, program bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan layanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, adapun tujuan anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua: anak berkebutuhan khusus secara umum dan secara khusus. Nah, pada tujuan secara umum adalah bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri atau menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainan. Nah, tujuan khusus yang bertujuan untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, karir, dan lainnya. Nah, materi yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpanan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yang pertama adalah tunanetra. Nah, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan. Dan yang kedua adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran. Dan yang ketiga adalah tunalara, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Dan yang keempat, tunagrahi, anak yang secara nyata mengalami hambatan kelatar belakangan mental jauh di bawah rata-rata. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan, gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Klarifikasi jenis-jenis anak. Nah, materi yang kedua adalah jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpanan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya yang dibandingkan dengan anak yang lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yang pertama yaitu tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan. Dan yang kedua, tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunalara, yaitu anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunagrahi adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan keterlambatan mental jauh di bawah rata-rata. Tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan cerebral, gangguan atau hambatan kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Klarifikasi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan sosial dan emosional menyatakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan emosional disebut dengan tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan sosial dalam memberikan respon kronis yang tidak jelas, diterima secara sosial oleh lingkungan, atau cara-cara personal yang kurang memuaskan tetapi dapat dididik agar bertinglaku yang diterima oleh kelompok sosial berdasarkan gangguan perilaku. Dan
Jenis gangguan perilaku terbagi menjadi 6, yaitu perilaku antisosial, kecemasan atau menarik diri, gangguan pemusatan, perhatian, dan gangguan gerak perilaku, psikomotorik berdasarkan gangguan fisik tunanetra. Nah, materi yang ketiga adalah permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus. Permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan masalah sebagai akibat langsung kecacatan. Tetapi di samping itu juga mereka mendapat pula akibat tidak langsung dari kecatatannya. Mereka mendapat akibat langsung berupa hambatan aktivitas perkembangannya. Berikut beberapa permasalahan anak berkebutuhan khusus secara umum, yaitu pendidikan akademik. Mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus banyak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan waktu, memahami keadaan akademik dasar, baca, menulis, berhitung, perencanaan pendidikan lanjutan, cara belajar, penyelesaian tugas, dan sumber aktivitas lainnya. Penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan di masyarakat dapat menyelesaikan konflik, pemahaman sikap dan penerimaan diri, atau memahami kelebihan dan kekurangan, penetapan pilihan dalam pengambilan keputusan. Karir perilaku nampak pada ABK diakibatkan sebagai belajar keliru serta pengkondisian lingkungan belajar yang tidak mendukung. Nah, kebutuhan anak berkebutuhan khusus mengacu pada pendapat Maslow bahwa setiap anak tersebut memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat mengaktualisasikan diri seluruh potensi yang dimiliki. Adapun kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan psikologis, lapar, haus, dan lain sebagainya. Kebutuhan keamanan, merasa aman dan jauh dari bahaya, rasa memiliki dan dicintai dengan orang lain, diterima dan dimiliki. Kebutuhan khusus untuk mencapai untuk kompeten dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Nah, materi yang keempat adalah BK untuk anak berkebutuhan khusus, ADHD, autis, retardasi mental, talent, dan gifted. Adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan berfungsinya neurologi dengan gejala utama yang tidak mampu memuaskan perhatian. Begitu pula untuk anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Gangguan pemusatan perhatian disebut dengan ADHD yang gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan atau memuaskan perhatian pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang perhatiannya sangat waktunya dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, autis adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik, dan motorik kasar dengan motorik halus, kadang-kadang kemampuan intelektual. Kemudian autis yang mempengaruhi informasi otak dengan mengubah cara sel saraf sinapsis mereka menghubungkan dengan mengatur bagaimana hasil yang terjadi dan tidak dipahami dengan baik. Gejala autisme dapat bervariasi. Gejala umum berupa komunikasi yang sulit, berinteraksi, dan lain-lain. Retardasi anak retardasi mental ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan penyesuaian diri. Anak tersebut mengalami kesulitan untuk memahami kemampuan menulis, membaca seperti anak normal. Membutuhkan talent and gifted adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi di atas 130. Akan tetapi, talent mempunyai salah satu atau beberapa bidang prestasi yang menonjol, yang melebihi rata-rata, dan prestasi tersebut tidak selalu dalam bidang akademis.
Sedangkan gifted atau cerdas istimewa merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata dengan solusinya. Batasan IQ anak karena anak autis membutuhkan lingkungan konsisten dan mendukung untuk mengoptimalkan kemampuannya. Pola pelaksanaan dan konseling bagi anak autis terjadi menjadi 3 tahapan. Yang pertama identifikasi, 2 solusi, dan ketiga pelaksanaan. Nah, selanjutnya adalah talent dan gifted. Memiliki samaan yakni membutuhkan dukungan dan pemahaman diri orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, program layanan bimbingan konseling yang dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu pada keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Penghayaan merupakan bimbingan bagi siswa yang dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal atau pedalaman dan horizontal perluasan setelah siswa. Percepatan pembinaan siswa berbakat dilakukan dengan memperoleh siswa naik kelas cara melompat atau menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih cepat dalam pengelompokan khusus. Program ini dilakukan secara atau sebagian teknik untuk menangani siswa mengarah pada unsur berhubungan dengan yang pengembangan ranah kognitif atau intelektual, pengembangan ranah afektif, pengembangan ranah fisik, pengembangan ranah intuitif, pengembangan ranah pada masyarakat. Nah, materi yang kelima adalah pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. BK anak berkebutuhan khusus yang mengalami kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan penyimpanan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya. Dalam fisik, mental maupun karakteristik, perilaku sosialnya atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan adanya permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami tingkah kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Selanjutnya adalah materi ke-6 tentang program sekolah inklusi. Nah, di dalam program sekolah inklusi, salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusi pendidikan, yaitu pendidikan bagi peserta didik yang mengalami kelainan atau memiliki potensi kecerdasan, minat, bakat, dan istimewa. Nah, pendidikan inklusi adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Pendidikan inklusi dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Nah, kendala implementasi pendidikan inklusi, ada beberapa orang yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Keadaan atau kendala-kendala misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para guru sekolah inklusi untuk menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memandang
keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau fabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan eksperimental. Standar penyelenggaraan pendidikan inklusi, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, monitoring, dan evaluasi. Materi selanjutnya adalah materi ke-7, yaitu teknik-teknik asesmen ABK. Konsep dasar asesmen ABK merupakan suatu kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen sendiri merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Tujuan dilaksanakannya asesmen bagi anak berkebutuhan khusus yaitu adalah untuk menyaring anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek. Nah, tujuan pendidikannya yaitu untuk mengembangkan program pendidikan individual yang sering dikenal sebagai individualisme. Selanjutnya adalah langkah pelaksanaan asesmen ABK dalam menentukan cakupan dan tahapan keterampilan. Cakupan dan keterampilan yang akan diajarkan memiliki aktivitas evaluasi. Guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan untuk mengevaluasi dalam rentang kompetensi umum atau kompetensi khusus. Pengayongan sosial alat evaluasi pencatatan kinerja siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran khusus untuk jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya adalah materi ke-8 atau materi terakhir tentang model dan teknik anak berkebutuhan khusus. Model layanan anak berkebutuhan khusus. Model yang pertama yaitu model segresari, yang kedua adalah model kelas, dan yang ketiga adalah model sekolah dasar luar biasa atau SLB. Yang keempat adalah model kunjungan guru. Yang kelima adalah sekolah. Dan yang keenam adalah pendidikan inklusi. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu fungsi preventif. Fungsi preventif adalah upaya pencegahan agar tidak muncul batasan belajar dan hambatan perkembangan akibat kebutuhan khusus tertentu. Dan yang kedua yaitu fungsi interferensi. Nah, di sini pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam konteks ini untuk menciptakan lingkungan memungkinkan anak dapat belajar secara efektif sehingga dapat mencapai perkembangan yang maksimal sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah fungsi kompensasi, yaitu dalam konteks pendidikan, anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan dengan fungsi lainnya. Nah, seorang anak yang menghilang fungsi penglihatan akan sangat kesulitan belajar atau bekerja jika berhubungan dengan fungsi penglihatan. Oleh karena itu, kehilangan fungsi penglihatan dapat dialihkan atau dipersonasikan kepada fungsi lain, misalnya peradaban dan pendengaran. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dan teknik anak berkebutuhan khusus. Pertama, pendekatan individual, yaitu terdapat istilah yang sangat familiar, tak dikenal maka tak sayang. Kalimat sederhana yang sering diucapkan lebih orang-orang ketika pertama kali bertemu, ingin membina hubungan yang lebih hangat dan humoris, baik dalam jangka waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu yang panjang. Individual atau pendekatan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling kepada konseli. Dimulai dari hal yang sederhana, konseli mengali informasi tentang konseli yang akan didampingi selama program berlangsung. Dan yang kedua adalah
Nah, yang kedua adalah pendekatan tingkah laku atau behavioral approach. Pendekatan model ini seperti dapat digunakan sebagai fase pendekatan kedua dalam pelayanan konseling. Setelah mengetahui aspek-aspek dalam dasar klien, konseling dapat meneruskan aktivitasnya di berbagai aktivitas motorik yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah laporan tingkah laku klien. Namun dalam hal ini cara pendekatan semacam ini dapat dilakukan ketika pendekatan yang cara individual approach gagal dilakukan atau hasilnya tidak maksimal. Dan yang ketiga yaitu pendekatan realitas. Pendekatan ini secara singkat dilakukan dengan konselor terhadap klien. Pendekatan realitas ini didasarkan atas ide empiris individu atau kelompok yang memberikan tanggung jawab terhadap beban yang diberikan konselor.